Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi. Betapa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang telah menyertai, memelihara, memberkati kehidupan kami di sepanjang tahun yang lalu, tahun 2020. Dan oleh karena kebaikan, kemurahan dan kasih setiamu kepada kami ya Tuhan, Engkau telah menghantarkan kami memasuki awal tahun baru 2021 ini dengan sehat dan dengan sukacita. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Oleh karena itu, pada awal tahun baru tahun 2021 ini, kami seluruh umat-Mu yang kudus datang untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus, mendengarkan sabda Tuhan. Bahkan kami juga akan menaikkan doa-doa syafaat kami untuk segala permohonan dan pengharapan kami kepadamu, untuk kehidupan kami di sepanjang tahun baru 2021 yang akan kami jalani. Ya Bapa, saat ini hati kami telah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, berbicaralah Engkau kepada kami saat ini. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam kami, memampukan kami sekalian untuk mendengar dan memperdengarkan firman Tuhan. Mulialah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Jemaat sekalian disilakan duduk kembali. Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan dan salam bagimu semuanya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama. Kita buka kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita akan membacakan firman Tuhan ini secara bersahut-sahutan dari ayat 1 sampai ayat 13. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Mari ikuti dan simak bersama-sama demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita sekalian. Jemaat yang berbahagia, tema khotbah kepada kita pada hari pertama di awal tahun baru tahun 2021 ini adalah siap sedia menjalani tahun baru 2021. Amin. Itu adalah tema yang sungguh-sungguh memberikan dorongan semangat kepada kita dalam menjalani tahun baru tahun 2021 ini. Jemaat kekasih Tuhan, tahun yang baru pasti membawa harapan baru bagi kita semua. Amin. Terpujilah Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup dan menjalani tahun baru tahun 2021 ini. Jemaat kekasih Tuhan, 52 minggu telah kita lalui di sepanjang tahun 2020. Sejenak saya mau mengajak kita. Coba kita bertanya pada hati kita masing-masing. Dan menjawabnya dengan satu kata saja. Untuk menggambarkan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara universal, di sepanjang tahun 2020 yang baru saja kita lewati. Ya. Coba kita bertanya pada hati kita dan menjawabnya dengan menggambarkan satu kata saja jawaban kita. Mungkinkah jawabannya ialah bahwa tahun 2020 yang lalu itu luar biasa? Mungkinkah tahun 2020 yang baru kita lewati itu adalah tahun yang sungguh-sungguh menjadi berkat yang melimpah bagi kita? Mungkinkah tahun 2020 yang baru kita lewati itu adalah tahun yang penuh damai dalam hidup kita? Apakah tahun 2020 itu adalah tahun yang menyenangkan bagi kita? Mungkinkah tahun 2020 itu adalah tahun yang mengerikan bagi kita? Atau mungkinkah tahun 2020 yang baru kita lewati itu adalah tahun yang menakutkan bagi kita? Yang mana kira-kira? Jawaban kita yang menggambarkan kenyataan sesungguhnya yang telah terjadi dan kita alami di sepanjang tahun yang lalu. Kalau kita kembali pada nas firman Tuhan yang kita baca sebagai dasar perenungan kepada kita di awal tahun baru tahun 2021 ini, dikatakan bahwa ada waktu untuk A dan ada waktu untuk B. Antara satu dengan yang lain sama sekali bertolak belakang. Ada waktu untuk hal-hal yang menyenangkan. Dan ada juga waktu untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu kata firman Tuhan kepada kita. Saudara-saudariku, untuk menjawab apa yang telah terjadi dalam hidup kita dan di dunia ini di sepanjang tahun 2020 yang lalu. Untung kalau seseorang merasa bahwa
Di sepanjang tahun yang lalu itu, ia mengalami hal-hal yang menyenangkan. Puji Tuhan. Itu pasti sangat menggembirakan. Lalu bagaimana kalau ternyata yang dialami dalam hidupnya pribadi dan kenyataan yang dilihat di alam semesta ini adalah hal-hal yang tidak menyenangkan? Bagaimana? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam memasuki tahun baru 2021 ini, kita berharap kita dapat menjalaninya dengan sukacita, dan kita berharap bahwa tahun 2021 ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Amin. Langkah kaki kita yang terasa berat di tahun yang lalu, kita berharap semoga langkah kaki kita di tahun baru 2021 ini semakin ringan dan semakin menambah semangat hidup kita. Untuk itu Bapak dan Ibu Saudara, mari kita merenungkan bersama-sama 3 hal penting dari kebenaran firman Tuhan yang diberitakan kepada kita pada hari ini, pada awal tahun baru tahun 2021 ini. Pertama adalah misteri. Pada ayat 11b tadi dikatakan, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah itu. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil yang sedang bermain di tepi danau. Dan ia sedang memainkan kapal kecil mainannya di tepi danau itu. Lama kemudian kapal kecil mainannya itu semakin jauh ke tengah danau, dan kapal kecil mainannya itu tidak dapat dijangkaunya lagi. Perasaan takut untuk mengejar kapal kecil itu karena dia juga tahu danau itu dalam. Maka tidak ada cara yang dilakukan oleh anak kecil ini selain menangis dan menjerit. Mendengar si anak kecil ini menangis, datang seorang bapak yang mendengar ia menangis, menjerit, ia menghampiri anak kecil ini. Dan tanpa banyak bicara, bapak ini mengambil batu dan berusaha melemparkan batu itu ke arah kapal kecil mainan anak kecil ini tadi. Apa yang terjadi? Si anak kecil ini semakin kuat dia menangis, semakin kuat dia menjerit, bahkan dia marah kepada si bapak ini karena dia melemparkan batu ke arah kapal kecil mainan anak kecil itu. Tapi si bapak ini pun dia tidak peduli dengan tangisan anak kecil itu. Terus saja dia melemparkan batu ke arah kapal kecil mainan anak kecil itu.
Tapi tidak lama kemudian, si anak kecil itu, tiba-tiba dia berhenti menangis. Ekspresinya berubah. Wajahnya menunjukkan sukacita yang luar biasa. Kenapa? Bapak, Ibu, Saudara, ternyata sekarang si anak kecil itu sudah tahu. Kalau ternyata apa yang dilakukan oleh si bapak itu dengan cara melemparkan batu ke arah kapal kecil mainannya itu, ternyata itu adalah suatu cara yang sengaja dilakukan oleh si bapak untuk menciptakan gelombang air di sekitar kapal kecil mainan anak kecil itu. Sehingga dengan gelombang air itu, lambat laun dia mendorong kapal kecil mainan anak kecil itu ke tepi danau. Sehingga akhirnya kapal kecil itu kembali mendekat dan dapat diraih kembali oleh si anak kecil itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, kita juga sebenarnya kita tidak tahu sama sekali apa yang sedang Tuhan lakukan bagi kita. Kita benar-benar tidak dapat menyelami apa sebenarnya yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Termasuk ketika kita sedang menghadapi situasi COVID-19 sekarang ini. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah bagi kita. Dan dari ilustrasi ini tadi, Bapak, Ibu, Saudara, kita dapat belajar bahwa terkadang apa yang kita alami di dalam hidup ini, apakah pengalaman pahit pribadi kita masing-masing, atau pengalaman yang tidak menyenangkan secara universal di kolong langit ini. Terkadang awalnya sepertinya sangat misteri bagi kita. Tetapi sebenarnya di balik itu Tuhan punya rencana yang berbeda sama sekali dengan apa yang kita pikirkan. Seringkali kita menyangka bahwa Tuhan sedang marah kepada kita. Tapi sebenarnya sebaliknya. Ilustrasi yang telah kita dengarkan hari ini sungguh-sungguh menunjukkan eksistensi diri kita seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Dan bahwa Tuhan sebagai seorang Bapa surgawi bagi kita, Ia sungguh tahu sebenarnya apa keinginan kita, apa harapan-harapan kita. Dan di luar jangkauan pemikiran kita yang terbatas, tunggu, Tuhan sungguh-sungguh berkarya bagi kita untuk memenuhi segala kerinduan dan harapan kita seperti yang Dia inginkan. Amin. Teringat dengan pengalaman pribadi Bapak dan Ibu. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, saya pernah diopnam karena sakit. Saat itu saya merasa bingung ketika saya sakit, diopnam di rumah sakit, karena saya terus terfikirkan untuk pelayanan kita di gereja. Dan ketika hal itu terfikirkan, sepertinya rasa sakit itu semakin bertambah.
ada perasaan sedih. Dan untuk melakukan segala hal, saya serba terbatas saat itu. Di satu titik kemudian, saya berpikir, kemungkinan Tuhan Yesus mengizinkan saya untuk mengalami hal ini. Supaya saya tahu bahwa dialah tabib agung sang penyembuh. Yang dapat menyembuhkan saya dari sakit penyakit saat itu. Dan saya juga berpikir bahwa Tuhan kemungkinan sengaja mengizinkan hal itu terjadi dalam hidupku. Supaya saya juga memiliki empati. Serta dapat berbagi pengalaman untuk menghibur dan menguatkan setiap jemaat yang saya kunjungi dan saya layani tatkala menderita sakit seperti yang pernah saya alami. Jadi sungguh, di balik apa yang terjadi, di balik apa yang kita pikirkan, ternyata ada hal yang begitu indah terjadi. Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa sungguh kita tidak dapat menyelami pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, janganlah kita pernah buru-buru untuk mengambil kesimpulan dalam menghadapi sesuatu. Apalagi dalam menghadapi kenyataan hidup dalam menjalani tahun baru 2021 yang akan kita jalani ini. Carilah kemungkinan sebanyak-banyaknya yang dapat membangun dan meneguhkan hati kita. Mari kita sadari Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan. Hidup kita sekarang ini sudah berat. Ya. Karena itu jangan dibuat lagi hidup ini semakin berat dengan pikiran yang tidak tentang masa depan hidup kita. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita untuk berpikir lebih positif lagi. Mari kita sadari bersama-sama bahwa Tuhan itu bukanlah musuh kita. Amin. Tapi justru Tuhan itu adalah pelindung kita, penyelamat kita, penolong kita. Dialah yang menjadi pengharapan kita untuk menggenapi segala apa yang baik kita rindukan dalam kehidupan kita untuk sepanjang tahun baru yang akan kita lalui lagi. Hal yang kedua, hal penting yang kedua dari kebenaran firman Tuhan kepada kita pada hari ini, yaitu siap sedia. Pada ayat 2 sampai ayat 8, firman Tuhan mengatakan ada waktu untuk A dan ada waktu untuk B. Yang keduanya ini saling bertolak belakang satu dengan yang lain. Karena segala sesuatu ada waktunya. Maka marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Apakah kita masing-masing benar-benar sudah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi segala sesuatu dalam menjalani tahun baru 2021 ini? Ingat kembali tema khotbah kepada kita pada hari ini. Siap menjalani tahun baru 2021
untuk semakin menguatkan keyakinan kita, semangat kita untuk menjalani tahun baru 2021 ini seperti tema khotbah kepada kita pada hari ini. Lewat perenungan ini, mari kita bertanya kepada hati kita. Apakah kita masing-masing benar-benar sudah siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita pada tahun baru 2021 ini? Jemaat kekasih Tuhan, siap menghadapi yang terbaik dari Tuhan? Siap? Pasti siap. Siap menghadapi yang kurang enak diizinkan Tuhan dalam hidup kita? Siap? Maybe yes, maybe no. Siap? Bagi yang sudah siap, puji Tuhan. Bagi yang belum siap, jangan patah semangat, masih ada kesempatan dengarkan firman Tuhan ini. Mari kita belajar dari keluarga Ayub. Siapakah Ayub? Dia adalah seorang beriman yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Benar? Ketika ia mengalami cobaan yang luar biasa dari Tuhan, istrinya bilang apa kepada Ayub suaminya? Istrinya berkata kepada Ayub, masih bertahankah engkau dalam kesalehanmu? Mulai seorang istri yang sebelumnya sangat mencintai dan setia kepada suaminya, selalu mendorong suaminya untuk segala hal. Tapi untuk yang satu ini, dia mengalami perubahan sikap. Sebelumnya ia selalu mendorong, tapi untuk kali ini malah dia merongrong. Dia katakan kepada suaminya, masih bertahankah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Kejam kali ya. Kutukilah Tuhan Allahmu, dan dia katakan kepada suaminya, mati mau. Ketika keadaan baik-baik saja, ketika situasi hidup yang Tuhan izinkan bagi keluarga Ayub, istrinya baik-baik saja. Tetapi ketika mereka mengalami cobaan, hal yang tidak enak Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan keluarganya, maka mulailah istri Ayub mengabaikan Tuhan. Lalu Ayub bilang apa kepada istrinya? Ayub katakan kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Itu artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa Ayub seorang beriman yang setia dalam menjalani hidup di hadapan Tuhan. Dia benar-benar siap. Apakah yang Tuhan izinkan dalam hidupnya adalah sesuatu yang menyenangkan, mengenakkan, ataupun pengalaman hidup yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakkan. Karena bagi seorang beriman, apapun yang terjadi, apakah baik atau tidak menurut perasaan kita, Tuhan yang punya rencana terbesar dalam hidup kita, tentulah Ia punya rencana yang lebih baik di balik segala apa yang terjadi. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan,
seorang tokoh Alkitab yang sukses memakai prinsip mempersiapkan diri menghadapi segala sesuatu. Siapa dia? Namanya adalah Yusuf, anak Yakub. Tentu kita masih ingat tentang mimpi Firaun di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 36 yang menggambarkan akan datangnya 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul juga 7 tahun kelaparan. Kemudian ketika Yusuf mendengar tentang mimpi Raja Firaun itu, bahwa ke depan 7 tahun yang akan mereka lalui itu akan menjadi masa kelimpahan. Tapi 7 tahun kemudiannya akan terjadi masa paceklik. Apa yang Yusuf lakukan menghadapi situasi hidup yang akan dijalani? Bapak dan Ibu Saudara kekasih Tuhan, Yusuf menabung dari hasil panen yang melimpah selama 7 tahun masa kelimpahan itu. Dan dari situ ia mempersiapkan kebutuhan hidup bangsa itu, bangsa Mesir, untuk 7 tahun kemudian dalam masa paceklik. Itu adalah suatu sikap dan tindakan yang benar-benar bijaksana. Ketika penghasilannya banyak, dia tidak berubah menjadi seorang yang boros. Sehingga dengan kebijaksanaan menabung ketika ia punya penghasilan yang banyak, itu akan sangat menolong kestabilan kehidupannya ketika kemudian ia kehilangan pendapatan yang banyak seperti pada masa sekarang ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, Yusuf benar-benar telah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatunya. Baik untuk menghadapi masa 7 tahun yang enak, maupun juga untuk menghadapi 7 tahun masa yang tidak enak kemudian. Kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita bagaimana saudara-saudariku? Sudahkah kita mempersiapkan diri dalam menjalani tahun 2021 ini? Kita siap untuk menghadapi kenyataan hidup, apakah itu menyenangkan atau tidak? Mari kita belajar bersama-sama dari Yusuf untuk mempersiapkan diri kita lebih mantap. Mumpung ini masih hari pertama di awal tahun baru 2021 ini. Supaya kita juga benar-benar mampu dan dengan sukacita menjalani tahun baru 2021 ini. Walau apapun yang terjadi. Amin. Amin. Luar biasa. Dan jika kita mampu berkata dan bertekad demikian, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberkati kita. Hal yang ketiga, indah pada waktunya. Firman Tuhan kepada kita hari ini
pada ayat 11a dikatakan, Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Jemaat yang berbahagia, marilah kita berserah kepada Tuhan di awal tahun baru 2021 ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hati dan meyakinkan diri kita masing-masing bahwa Tuhan pasti akan menjawab, Tuhan pasti akan menggenapi segala kerinduan dan harapan kita pada tahun baru 2021 ini tepat pada waktunya. Amin. Tuhan hanya meminta kepada kita agar kita hidup benar di hadapan Tuhan dan kita hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah kita imani bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Jadi 3 hal penting yang Tuhan beritakan kepada kita dalam kebenaran firman-Nya pada hari pertama di awal tahun baru tahun 2021 ini Bapak Ibu Saudara. Pertama, bahwa sesungguhnya pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita ini sungguh-sungguh penuh misteri. Kita tidak tahu, kita tidak mampu menyelami apa yang Tuhan kerjakan dan apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sejak awal kita mengalami segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita sampai pada akhirnya. Sungguh kita tidak mampu menyelami pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Meskipun demikian, hal yang kedua, kita harus tetap siap sedia. Karena di dalam segala pekerjaan Allah yang tidak mampu kita selami itu, ada banyak hal yang menyenangkan bagi kita. Tapi juga ada hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri agar tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat hidup kita menjalani tahun baru 2021 ini. Dan yang ketiga, bahwa apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, apa yang Tuhan perbuat bagi kita, percayalah, yakinilah, imanilah bahwa pada akhirnya semuanya akan menjadi indah seperti yang Tuhan inginkan. Karena itu bagi kita semua, Bapak dan Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, marilah kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Walau di tahun lampau juga, kalau kita mungkin ditanyakan secara umum, bagaimana penilaianmu, perasaanmu, pengalaman hidup sepanjang tahun yang lampau tahun 2020, mungkin kita akan berkata bahwa hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, mengerikan di tahun 2020 lebih banyak daripada hal-hal yang menyenangkan, hal yang mengenakan. Tapi oleh karena kita percaya dan beriman bahwa di balik segala sesuatunya itu Tuhan punya rencana yang indah bagi kita, yang akan nyata dan indah pada waktunya, maka hal itu tetap mendorong kita untuk mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Karena walau dalam situasi yang sedikit lebih kacau kita rasakan di tahun yang lampau, namun kenyataannya hari ini kita masih hidup.
Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani tahun baru tahun 2021 ini. Karena itu Bapak dan Ibu Saudara kekasih Tuhan, siap sedialah kita semua untuk menjalani tahun baru tahun 2021 ini dengan sukacita dan selalu berpengharapan hanya pada berkat dan pertolongan Tuhan saja. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena kebenaran firman-Mu yang telah Engkau beritakan kepada kami. Firman-Mu yang telah kami dengar dan kami terima pada hari ini sungguh-sungguh menolong kami untuk menjadi lebih siap dalam menjalani kehidupan di tahun baru 2021 ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kasih dan berkat-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan ini untuk menuntun setiap derap langkah kehidupan kami dalam mengawali perjalanan kehidupan kami di tahun baru tahun 2021 ini. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pemeliharaan kasih Tuhan. Marilah Engkau sertai kami sejak hari ini dan sampai pada penghujung tahun 2021 yang akan datang. Peliharalah kehidupan kami ya Bapa. Bimbinglah kami. Berikanlah kami kekuatan dan semangat baru setiap hari baru. Mampukan kami untuk menghadapi kenyataan hidup yang akan kami alami. Apakah pengalaman hidup yang menyenangkan bagi kami ataupun tidak. Bantu kami selalu untuk tetap bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Bahwa walau apapun yang terjadi, kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Karena Engkau mengasihi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kini hamba-Mu hendak berhenti untuk berbicara. Namun biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada hati kami masing-masing. Memeteraikan kebenaran firman-Mu. Agar kami benar-benar dapat menghidupi kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami. Dan khususnya untuk sepanjang tahun 2021 yang akan kami jalani bersama. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur, berserah serta berharap hanya kepada berkat dan pertolongan Tuhan saja. Amin. Kita berterima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Roh Kudus kiranya menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita responi dengan bernyanyi di nomor 136. Kepada Allah aku berharap. Darat atau di laut yang gelap, setiap saat aku penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku. Di ngarai atau dalam laut mendung, dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku.
bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memelihara